Kami merupakan kelompok dalam mata kuliah Politik, Energi, dan Sumber Daya Alam. Kelompok kami akan membahas mengenai kerjasama Uni Eropa dengan Rusia dalam menjaga keamanan energi. Selamat menyaksikan ya. Energi merupakan salah satu faktor yang berpengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat di suatu negara, terlebih lagi gas alam yang merupakan salah satu energi penting untuk negara yang mengalami musim dingin, termasuk negara-negara Uni Eropa. Uni Eropa memiliki gas alam yang diproduksi dalam negeri sebanyak 7,2% dari total primary energy yang diproduksi dalam negeri. Sedangkan konsumsi gas alam di Uni Eropa mencapai 21,5%, yang dimana Uni Eropa harus mengimpor sebanyak 80% dari total kebutuhan gas alam mereka. Kegiatan impor harus dilakukan untuk memenuhi kebutuhan gas alam di dalam negeri dan memiliki cadangan gas alam yang cukup untuk membuat masyarakat sejahtera. Uni Eropa mengimpor gas alam paling banyak dari Rusia lewat perusahaan Rusia yang bernama Gazprom. Pada tahun 2020, Uni Eropa mengimpor dari Rusia sebanyak 53,4%. Namun, peristiwa memuncaknya konflik Rusia-Ukraina mempengaruhi kegiatan impor ini. Uni Eropa memberikan sanksi kepada Rusia karena menginvasi Ukraina dengan harapan Rusia memberhentikan invasinya. Namun, yang terjadi adalah Rusia memberikan sanksi ke Uni Eropa yang merugikan Uni Eropa berupa pemotongan ekspor gas alam. Hal ini diperparah dengan adanya kebocoran pipa Nord Stream 2 yang diduga ada campur tangan Amerika Serikat di dalamnya. Menanggapi hal ini, Uni Eropa kemudian mencari negara alternatif lain untuk bisa mengimpor gas alam. Israel dan Mesir merupakan salah satu negara yang menjadi alternatif Uni Eropa. Pada awalnya, sebagian gas Israel hanya melayani pasar lokal, termasuk negara tetangganya yaitu Mesir dan Yordania. Kemudian tidak lama saat peristiwa Rusia-Ukraina, Israel meningkatkan pasokannya ke Mesir. Melihat hal tersebut, Uni Eropa tertarik untuk membuat perjanjian kerjasama impor gas alam dengan Israel dan Mesir, dengan rute dari Israel dialirkan melalui pipa ke terminal LNG Mesir di Laut Mediterania, kemudian diangkut dengan kapal tanker ke pantai Eropa. Kerjasama energi Uni Eropa dan Rusia dipengaruhi oleh dimensi politik dan ekonomi. Sebelum invasi, Uni Eropa mendorong stabilitas politik Rusia semenjak perluasan wilayah Uni Eropa ke wilayah timur. Dalam dimensi ekonomi, Uni Eropa bergantung kepada impor energi dari Rusia, serta Rusia bergantung pada penjualan energi ke Uni Eropa karena Uni Eropa membeli energi dalam jumlah yang besar, sehingga pemasukan dari Rusia banyak dilakukan oleh Uni Eropa. Saat invasi, ekspor gas Rusia digunakan menjadi senjata politik dan adanya pembatasan sejumlah kerjasama perdagangan ekspor-impor antara Uni Eropa dan Rusia. Permasalahan impor ini kemudian menjadi tantangan tersendiri untuk Uni Eropa karena gas alam merupakan salah satu energi yang sangat diperlukan oleh suatu negara, terlebih lagi negara-negara di Uni Eropa yang akan sangat dingin saat musim dingin. Dengan adanya permasalahan yang menyinggung impor gas alam tersebut, maka akan berpengaruh terhadap menurunnya pasokan gas alam yang ada di Uni Eropa. Kenaikan harga yang tinggi terkait kekurangan energi juga akhirnya mendorong Uni Eropa ke dalam resesi yang akan meningkatkan tingginya angka kemiskinan energi dan banyaknya masyarakat yang meninggal karena harus melewati cuaca dingin tanpa penghangat. Bisnis-bisnis pun juga akan banyak yang terpaksa tutup. Rusia melalui perusahaan energi multinasionalnya yang bernama Gazprom merupakan produsen terbesar di dunia. Oleh karena itu, Gazprom dalam penjualannya memanfaatkan dominasi pasar yang dimilikinya. Gazprom dapat mempengaruhi gerakan harga gas alam melalui jumlah gas yang diekspornya ke Uni Eropa. Selain itu, Gazprom juga membuat beberapa negara Uni Eropa harus bergantung ke Rusia dalam hal impor gas alam, karena adanya kebocoran Nord Stream 2 yang harga shippingnya akan lebih murah daripada harus mengimpor dari negara lain. Kerjasama impor-ekspor Uni Eropa-Rusia pada awalnya berjalan dengan baik, yang dimana Uni Eropa melakukan impor dengan presentasi yang besar dari Rusia. Tujuan politik luar negeri Rusia juga berjalan dengan baik karena adanya impor-ekspor Uni Eropa-Rusia ini, maka Rusia bisa bekerja sama dengan Ukraina yang merupakan salah satu negara yang menjadi tujuan politik luar negeri Rusia. Ketika Uni Eropa-Rusia saling melemparkan sanksi yang merugikan keduanya, Uni Eropa berhasil mendapat negara alternatif pengganti Rusia dan berhasil menandatangani kesepakatan sepemahaman trilateral atau MOU dengan Israel dan Mesir di Kairo. Kasus ini erat kaitannya dengan teori interdependensi kompleks oleh Robert Kohani dan Joseph N.Y. yang menyatakan bahwa hubungan saling ketergantungan antara aktor global tersebut dicirikan dengan berbagai saluran interaksi, berbagai masalah, dan ketiadaan kekuatan militer.
Pada kenyataannya, walaupun Uni Eropa Rusia saling melontarkan sanksi, mereka tetap melakukan kegiatan impor-ekspor dengan jumlah yang berkurang. Karena mau bagaimanapun, jika mereka sama sekali tidak melakukan kerjasama impor-ekspor, maka menjadi ancaman pada masing-masing negara yang mempengaruhi kesejahteraan sosial dan keamanan dalam agenda global. Hal tersebut menandakan bahwa mereka memang membutuhkan satu sama lain. Uni Eropa dalam hal ini juga memanfaatkan pasarnya yang liberal sehingga mencari cara untuk bekerja sama dalam meraih kesuksesan dan bukan dengan kekuatan militer. Keterlibatan Gazprom juga membuktikan bahwa negara bukanlah satu-satunya aktor penting dalam kerjasama ini. Terlebih lagi, Gazprom mendominasi pasar sehingga memiliki power yang besar daripada negara dalam bidang energi. Adanya kondisi yang makin menipis akan sumber gas dalam negeri membuat angka ketergantungan Uni Eropa kepada Rusia menjadi meningkat. Rusia telah mengambil keputusan untuk mengganggu pasokan gas alam ke Uni Eropa karena adanya dukungan Uni Eropa kepada Ukraina. Uni Eropa pun melakukan diversifikasi pasokan gas alamnya dan mengurangi penggunaan gas alam secara keseluruhan. Namun, ini bukannya jalan akhir bagi Uni Eropa, karena Uni Eropa harus mengurangi impor dari Rusia. Jika kalau tidak, maka akan membahayakan. Karena Rusia sendiri akan terus-menerus menginvasi Ukraina yang membuat Ukraina tidak kunjung meraih kemerdekaannya. Uni Eropa kemudian mengamankan energi yang mereka butuhkan dengan melakukan kerjasama dengan negara-negara lain seperti Israel dan Mesir. Materi ini sudah kami sampaikan dalam perkuliahan yang diikuti dengan sesi diskusi. Untuk membantu penonton dalam memahami kasus ini lebih lanjut, pertanyaan dalam diskusi akan kami lampirkan di video ini. Oke, salah satu pertanyaan yang muncul dalam sesi diskusi adalah kenapa Uni Eropa sangat serius ingin membatasi kegiatan impor dengan Rusia. Oke, jadi kan kita tahu bahwa adanya kedua belah pihak ini melakukan kerjasama tentu ingin meraup keuntungan. Salah satunya keuntungan yang akan dimiliki Rusia adalah berupa materi. Nah, adanya materi yang didapatkan Rusia ini dikhawatirkan akan mendanai perang dan Rusia akan terus menginvasi Ukraina. Jadi ini merupakan alasan kenapa Uni Eropa ingin membatasi kegiatan impor tersebut. Pertanyaan selanjutnya, seperti yang sudah dijelaskan pada saat presentasi, kalau letak negara yang semakin ke timur itu semakin bergantung pada Rusia, lalu negara spesifik mana yang paling bergantung pada migas Rusia selain Jerman? Hungaria membutuhkan pasokan gas alam Rusia sebanyak 25%, Slovakia 22%, Moldova 17%, Austria 15%, Jerman 14%, Bulgaria dan Republik Ceko sebesar 12%, Ukraina dan Polandia bergantung pada gas alam Rusia sebesar 11%, Italia dan Slovenia 10%, Luxembourg, Estonia, dan Serbia sebesar 9%, sedangkan Latvia dan Lituania 8%. Kemudian Romania dan Swiss sebesar 7%, Kroasia dan Denmark sebesar 5%, Finlandia 3%, Makedonia, Belanda, dan Perancis sebesar 2%, serta Belgia 1%. Next question, kan ada kebijakan impor ekspor gas alam. Nah, ada nggak sih organisasi yang menentang kebijakan ini? Jawabannya itu ada, yaitu organisasi Green Transition, di mana fokus dari organisasi ini adalah perubahan iklim Uni Eropa dan dunia. Nah, tujuan dari organisasi ini juga menciptakan iklim Uni Eropa pada 2050 ini bersih dari polusi dengan cara meningkatkan ekonomi dengan teknologi hijau, membuat industri dan transportasi berkelanjutan. Pembahasan selanjutnya itu dari pertanyaan, kan Uni Eropa udah membatasi impor energi dari Rusia. Nah, sebelum ada kerjasama dengan Mesir dan Israel, gimana cara Uni Eropa mempertahankan ketersediaan energi mereka? Jadi sebenarnya dari sebelum invasi Rusia Ukraina itu, Rusia udah ngurangin impor energi ke Uni Eropa. Nah, dari situ Uni Eropa udah bikin upaya sendiri buat cukupin energi di negara mereka dengan cara mereka saling mengisi penyimpanan gas mereka untuk persiapan musim dingin. Mereka mengimpor energi dari negara lain selain Rusia. Nah, dari situ mereka ngumpulin dan mereka juga ngegerakin pengurangan penggunaan gas agar target cadangan energi mereka terpenuhi. Berdasarkan hasil diskusi yang telah kelompok kami lakukan, kelompok kami sepakat untuk mendukung tindakan Uni Eropa melakukan pengurangan dan membatasi impor energi gas dari Rusia. Kami sepakat ini bukan dead end bagi Uni Eropa,
Karena jika mereka tidak mengurangi impor terhadap Rusia, justru akan menjadi bahaya ke depannya karena Rusia akan terus-menerus menginvasi Ukraina. Sekian yang kelompok kami bisa sampaikan. Untuk daftar referensinya, penonton bisa lihat di sini ya. Saya Dana Monica, mewakili teman-teman grup saya yaitu Hazel Mailangkai, Hanif Akila, Della Ellen, Shanas Adira, dan Michelle Versti pamit undur diri. Sampai bertemu pada mata kuliah berikutnya. Dadah!